Sebenarnya selama ini kita, cukup ya, tetapi memang karena kasus PMK yang sekarang sedang mewabah dan menjadi ancaman, ini yang menjadi kekhawatiran. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen? Berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana dan Bimo akan membahas tentang perbincangan seputar penyakit mulut dan kuku yang sedang menjadi perbincangan saat ini. Nah, nantikan bahasanya dalam program Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, kembali lagi bersama saya Nana dan Bimo masih dalam program Sudut Dengar Parlemen. Nah Bim, tahu nggak sih penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang baru-baru ini dilaporkan? Wah, tahu nih pasti nak. Yang pertama kali muncul di kawasan Jawa Timur kan, di daerah Jawa Timur. Dan tahu nggak nak, bahwa Menteri Pertanian nih, Bapak Syahrul Yassin Limpo menegaskan bahwa PMK yang resmi dinyatakan sedang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Lampung, dan Jawa Timur ini ternyata itu tidak menyerang dan menular manusia. Wah, berarti kita nggak perlu khawatir ya. Betul banget nih, Nah, untuk lebih jelasnya, di studio kita sudah hadir Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia Ermarini dari fraksi PKB Dapil Jatim 6 ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Dalam puasa Ramadan kita minal aizin dulu ya Bu. Itu Ramadan sih udah Syawal. Masa Idul Fitri ya Bu ya. Ya, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kesempatan waktunya hadir di studio kita Ibu. Sama. Dan pendengar parlemen, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar peternakan sapi dan salah satu penyakit yang sedang ini, ya hewan ternak, yaitu penyakit mewabah, ya. kuku dan mulut sapi. Nah baik Ibu, kita nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Untuk yang pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana nih potensi peternakan di Indonesia saat ini? Sebenarnya potensi peternakan Indonesia ini sangat besar ya, sangat besar karena Indonesia luas dengan tanaman yang dibutuhkan oleh sapi itu juga tersedia, itu menjadi potensi yang luar biasa. Kalau kita punya macam-macam jenis sapi yang kita punya lokal itu. Apalagi sebenarnya dengan teknologi Indonesia bisa punya sapi-sapi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri pun juga bisa diternakan di Indonesia. Kalau pernah lihat di Padang Mangateh misalnya, itu salah satu, udah pernah di sana belum? Ke Padang. Padang Mangateh. Jadi itu peternakan yang kalau mau ke New Zealand nggak usah ke New Zealand, ke sana saja. Tetapi sayangnya cuma itu aja gitu. Jadi harusnya dibikin lebih banyak peternakan sapi terutama yang bagus gitu, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan sapi-sapi yang memang bisa dikonsumsi dan itu menjadi unggulan begitu. Dan ini menjadi potensi bagi kita. Apalagi kalau kita lihat bahwa konsumsi daging kita juga tinggi gitu. Hampir setiap tahun kita masih kekurangan daging sapi itu di Indonesia. Kalau dilihat dari prognosanya teman-teman dari Kementan selalu kurang. Maka sebenarnya kita mampu dengan potensi yang kita punya, gitu kita mampu untuk bisa swadaya, kita bisa berdaulat untuk urusan daging sapi itu. Ya. Nah, untuk faktor apa aja Bu yang mendukung tumbuhnya potensi peternakan di Indonesia ini? Banyak yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita punya beragam jenis, lalu kemudian juga punya teknologi juga. Lalu juga kita punya luas juga ininya potensi makanan yang diperlukan oleh sapi juga ada semuanya. Jadi sebenarnya banyak, potensinya itu banyak sekali. Apalagi jenis-jenisnya itu luar biasa loh. Jenis-jenis di Indonesia itu sapinya luar biasa. Di NTB, NTT itu jenis-jenis yang keren, yang tidak kalah untuk perbandingkan dengan sapi-sapi dunia gitu. Kalau dari segi peternakan yang khas Bu, yang paling spesifik untuk Indonesia sendiri itu apa, dan yang terbesar di Indonesia itu di mana nih Bu?
Sebenarnya sapi, lalu kemudian kambing, lalu unggas ini juga. Ini sebenarnya tiga ini sangat sangat apa namanya sangat spesifik Indonesia bisa menjadi unggulan begitu. Asal dengan cara dengan intervensi yang tepat gitu ya. Intervensinya itu benar-benar untuk menuju kemandirian daging untuk kita ini bisa. Apalagi kalau misalnya kita ngomong kalau kuda kan nggak semua ya di NTT dan NTB yang lebih banyak gitu. Tetapi itu sebenarnya juga kita punya kuda-kuda unggulan juga begitu. Berarti ya. Berkaitan dengan Idul Adha nih Bu, bagaimana ketersediaan hewan kurban lainnya? Sebenarnya selama ini kita cukup ya. Tetapi memang karena kasus PMK yang sekarang sedang mewabah dan menjadi ancaman, ini yang menjadi kekhawatiran. Sangat sedih terus terang kami semua karena kalau di Komisi 4 kan kebetulan memang itu yang dibahas ya. Iya. Apalagi itu sebenarnya kalau Idul Adha itu sebenarnya saat-saat panen bagi para peternak. Jadi kalau misalnya sekarang sedang PMK lalu kemudian menjelang panen ini ini harus diantisipasi dan bayangannya sudah agak-agak suram nih. Kan Idul Adha kira-kira kurang 1 bulan lebih ya. Dan PMK ini adalah penyakit yang sangat mudah sekali untuk menyebar. Karena kan dia airborne disease. Jadi melalui udara pun bisa menularkan. Maka kalau tidak punya intervensi yang strategis untuk menghentikan rantai penularan ini akan sangat susah sekali, bisa jadi 50% nanti di beberapa tempat yang hari ini sudah terpapar itu bisa terpapar PMK. Jadi begitu. Jadi beberapa kali saya bertemu dengan para stakeholder, tidak hanya dinas peternakan, tetapi juga kepolisian, lalu kemudian yang lain, dinas pertanian, dinas pemerintah daerah itu harus punya strategi-strategi untuk bisa menghentikan penularan itu. Bisa jadi kita dengan ini kan segala intervensi sedang disimulasi ya, sedang disimulasi. Misalnya di blok semuanya satu kabupaten, karena kan misalnya Kementerian Pertanian ini kan ada program bantuan pemerintah ternak sapi misalnya. Kalau misalnya ada yang masuk kan susah. Kalau dari luar gitu kan kemungkinan untuk saling menularkan ini kan besar sekali. Maka kemudian di blok di satu kabupaten yang belum sama sekali terpapar, lalu kemudian mereka ya kalau ada bantuan ya dari situ juga gitu. Jadi dari lokal saja, tidak kemudian mengambil dari tempat yang lain. Tetapi itu tidak menambah populasi. Padahal sebenarnya cita-cita kita, maksudnya kita bersama Kementerian Pertanian dan Komisi 4 selalu mendorong untuk menambah populasi karena mestinya Indonesia dengan potensi yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa menambah populasi sapi terutama gitu. Kalau dari yang Ibu paparkan tadi itu kan kebijakan-kebijakan ya Bu ya. Kalau dari segi rentetan ceritanya Bu, itu Indonesia bisa sampai masuk PMK itu seperti apa Bu pertama kali? Nah, yang kali ini yang saya sebenarnya kita belum ketemu juga. Sebenarnya itu dari mana? Karena Indonesia ini sudah bebas PMK sudah sangat lama sekali. Dan kita dulu ketika kita membebaskan diri dari PMK itu 100 tahun. Karena susah ini ya PMK itu. 100 tahun dengan dana ratusan miliar gitu. Bahkan triliunan. Kalau nanti nih kalau kita hitung-hitung, kalau kita mudah-mudahan nggak terjadi ya, naudzubillah min dzalik ya. Sebenarnya nggak terjadi lebih merebak lagi, itu kita bisa ratusan triliun kerugiannya. Nah, ini bisa jadi saya belum mendapatkan jawaban yang pasti dari pemerintah, kami semua. Tetapi kalau Indonesia bebas, pasti ada masuk dari negara lain yang tidak bebas gitu. Artinya apa? Kita kebobolan. Artinya kita nggak sembrono. Kita sembrono untuk menerima apakah itu daging sapi, apakah itu ternak yang dari negara yang belum bebas PMK. Dikarantina lah kemudian ini harus dirunut dari mana ini sebenarnya.
gitu. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk datang, Iya, betul. nggak mungkin. Karena kita udah bebas, udah bertahun-tahun, berpuluh tahun kita bebas nih. Tiba-tiba ada itu pasti dapat dari impor gitu. Kalau mengenai berarti dari kebijakan impor hewan ternak sendiri masih ada ya Bu ya di Indonesia? Ada sebenarnya. Kita kan seringkali nggak comply dengan kebijakan itu. Padahal kalau kebijakan itu dengan comply gitu ya, itu pasti tidak akan terjadi kebobolan seperti ini. Kalau kita tahu penyakit yang seperti virus COVID-19 itu kan menyerang manusia dan memang berasal dari hewan ya Bu ya. Di Cina waktu itu. Nah, kalau misalnya ini kan alhamdulillah tidak bisa menularkan ke manusia secara langsung. Ya, nggak ada Nah, mutasi ke manusia. iya betul. Kalau dari segi dari Komisi 4 sendiri, Bu, apakah tindakan akhirnya atau hasil rapat akhirnya seperti apa terkait dengan mungkin alat swabnya atau alat pemeriksaan virusnya gitu? Kita baru mau rapat hari Senin besok dengan Kementerian Pertanian tanggal 23 dan pasti ini menjadi topik yang akan address kita tentang PMK ini. Tetapi vaksin menjadi sangat penting sekali. Hari ini kemarin saya minta tanya ke teman-teman dari Kementerian Pertanian, mereka sudah menemukan virusnya dan sedang develop vaksinnya. Tetapi butuh waktu. Butuh waktu 3 bulan. 3 bulan tanpa ada intervensi terhadap ternak-ternak kita, itu akan merebak kemana-mana. Sekarang Lampung sudah ada, udah masuk, PMK udah masuk Lampung. Jawa Timur kan sekarang yang lagi besar, lalu kemudian di NTB, NTT juga sudah mulai masuk juga. Nah ini kalau nggak ada tindakan yang yang spektakuler gitu ya, yang benar-benar extraordinary, itu akan terus bertambah. Ini nggak nakut-nakutin, tapi itu harus diwaspadai gitu maksudnya. Kalau kita tahu berarti harus ada tim khusus itu ya Bu ya, yang akan Ya, kami belum dengar apakah Kementerian Pertanian dalam hal ini sudah membentuk tim khusus gitu, tetapi ini kan sudah menjadi dari Jawa Timur, tetapi kan sudah menjadi masalah nasional kan, yang sudah langsung Presiden sendiri yang meminta untuk perhatian khusus terhadap kasus PMK ini. Tetapi memang penting untuk ada tindakan-tindakan khusus untuk PMK ini. Kalau nggak kita benar-benar nggak hanya masalah masyarakat peternak kecil, tetapi kepercayaan internasional juga akan berat sekali. Kalau kita lihat ya Mas ya, misalnya kalau COVID-19 kemarin itu kan ada jalur-jalur yang ditutup nih. Hari ini kebijakannya juga tidak boleh ada yang masuk dan keluar dari Jawa Timur ternak itu. Tetapi kan kalau peternak kecil yang punyanya cuma 5 sapi kan nggak bisa. Jadi dia bisa cari jalan keluar untuk tetap keluar dari Jawa Timur. Dan bagaimana kita bisa menjamin bahwa si ternak itu bebas dari PMK? Itu pertama. Kedua, kalau misalnya kita benar-benar strict, nggak boleh sama sekali, lalu bagaimana si peternak ini yang mau earn money misalnya seperti itu? Sama lah kasus kayak kemarin COVID-19 kan juga begitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Di Jawa Timur nggak boleh keluar, tapi kan para peternak datangnya ke Jawa Tengah, mereka kemudian labelnya dari Jawa Tengah, tetapi sebenarnya ternaknya dari Jawa Timur, bisa jadi begitu kan? Gitu. Makanya harus ada kebijakan yang kemudian membuat damai juga bagi para peternak, tetapi juga aman bagi ternak-ternak yang lain begitu. Oh, baik Ibu. Nah terakhir nih Bu, mungkin pesan dari Ibu untuk peternak dan juga untuk masyarakat Indonesia nih pada umumnya terkait penyakit PMK nih. Ya, Bu, karena kita ternyata harus diminta untuk prihatin lagi nih. Jadi setelah COVID agak melandai, sekarang kita dapat PMK. Yang jelas saya setuju tidak perlu panik ya, tetapi kita harus waspada karena PMK ini sangat mematikan, terutama bagi manusia nggak aman kita, bagi manusia enggak. Tetapi kalau kita biarkan tidak ada intervensi yang baik gitu ya, intervensi yang strategis, itu bisa banyak merugikan. Ingat bahwa kita sudah 100 tahun berjuang untuk bebas dari PMK itu, jangan itu membuat kita sia-sia, kemudian kita harus kembali lagi dari awal gitu.
Baik, terima kasih banyak. Sama-sama, terima Waktunya Bu kasih. Anggia Terima Marini. kasih, Sampai jumpa lagi ya kesempatan berikutnya Ya, Ibu. boleh, sama-sama. Dan baik, pendengar Radio Parlemen, demikian tadilah podcast Sudut Dengar Parlemen dengan Ibu Anggia R. Marini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, fraksi PKB dari Dapil Jatim 6. Dan tentunya kesimpulan mengenai perbincangan kita pada kesempatan kali ini adalah Komisi 4 juga sudah mengoptimalkan ya Bu ya, mengoptimalkan bagaimana cara penanggulangannya, dan semoga nanti 3 bulan ke depan sudah ada vaksinnya ya Bu ya. Semoga cepat ada vaksinnya, nggak tahu gimana vaksinnya ini penting. Penting banget. Kalau perlu didatangkan juga dari luar negeri atau betul. seperti apa begitu. Untuk semoga nanti apabila ada nanti hari besar seperti Idul Adha, kita juga tidak mengalami kerugian ya Bu yang sangat besar. Mudah-mudahan. Saya Nana bersama Bimur dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen